Главное событие в White House, думаю, конечно, Гейдж тоже не списывая со счетов. Старый, сбитый летчик с большим опытом. Но Топурия более молодой. Будет хороший бой для фанатов. Я считаю, что этот бой точно не пройдет всю дистанцию. И больше склоняюсь, что Топурия победит. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama adalah kelanjutan dari kutukan mantan juara kelas welter yang masih saja berlanjut, yaitu sangat sulit bagi juara kelas welter yang sudah digulingkan untuk kembali meraih kemenangan. Hal itu juga dialami oleh mantan juara asal Palestina, yaitu Belal Muhammad, yang kembali harus menelan kekalahan atas striker asal Brazil sekaligus peringkat 11 kelas welter, yaitu Gabriel Bonfim, dalam UFC Fight Night Ahad kemarin. Sama seperti JDM yang dikalahkan Carlos Prates, penampilan Belal kemarin juga sama sekali tak menunjukkan Belal yang biasanya. Ia terlihat sangat ragu untuk menembakkan takedown dan memulai laga dengan striking. Bonfim pun tanpa ampun memborbardir wajah Belal hingga sampai ronde kedua. Belal memang mampu membalasnya, tapi entah kenapa serangannya hampir tidak berdamage. Dari mulai strike hingga head kicknya pun tampak seperti serangan Aldos dengan stat 3. Sedangkan serangan Bonfim sangat tajam dan berbobot hingga mulai merobek wajah Belal. Ronde ketiga, Belal langsung mencoba untuk takedown, tapi itu sudah sangat terlambat karena Bonfim sudah melemahkannya dengan striking, dan ia pun dapat dengan mudah menahan takedown Belal. Hingga akhir ronde kelima, Belal harus menerima fakta bahwa satu-satunya yang bisa dibanggakan dari penampilannya hanyalah ketangguhan dagunya, yaitu meskipun menelan banyak strike dan hook hingga berlumuran darah, Belal masih kokoh dan tidak knockdown. Selebihnya kita sudah tidak melihat kualitas juara dari diri Belal Muhammad. Hasil ini memperpanjang kutukan mantan juara kelas welter bahwa mereka tidak lagi sama setelah kehilangan sabuk. Dan menurut saya yang paling berpengaruh adalah kondisi mental mereka yang tidak kunjung sembuh. Sedangkan bagi Bonfim ini sangat bagus karena ia pasti akan naik peringkat drastis menuju top contender. Dengan rekor 20 kali menang dan 1 kali kalah, saat ini Bonfim mengincar nama Jack Della Maddalena agar semakin menancapkan namanya di jajaran elit kelas welter. Dan menurut saya, kalau JDM tak segera sembuh dari mental damage-nya, maka nasibnya tak akan jauh berbeda dari nasib Belal Muhammad. Psychologically for a fighter, it's hard to come back from a knockout. But it's probably harder to come back from a fight where you've been dominated and broken for 5 rounds, like where you clearly know that you did not belong there with the, right. You know, like right. for example, like Khabib's, that's his style. That's why I'm saying he's the scariest guy. Right. He can knock you out, submit you, but he's good. If he wins the fight, it's very less likely that it's gonna be on a punch that clips you. It can happen, but it's gonna be on a very dominant performance. He's gonna maul you. Exactly. Yeah. Berita selanjutnya adalah prediksi dari sang mantan juara kelas menengah UFC, yaitu Dricus Du Plessis, tentang jalannya laga main event UFC Freedom 250 antara Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Pendapat dari DDP sangat menarik untuk saya bahas, karena selain saya suka style bertarungnya, prediksinya juga sering benar, seperti memprediksi bahwa Sean Strickland akan mengalahkan Khamzat, di mana hampir semua orang menjagokan Khamzat Chimaev saat UFC 328. Tapi sayangnya, prediksi dari petarung yang penuh plot armor ini tak jauh berbeda dengan prediksi UFC 322. Dalam UFC 322 dulu, ia adalah penggemar dari sang underdog, yaitu JDM. Tapi ia tetap memprediksi bahwa sang favorit bandar, yaitu Islam Makhachev, akan memenangkannya. Dan ini juga sama persis bahwa sebenarnya ia adalah fans dari Justin Gaethje
dengan stylenya yang mampu menghibur fans. Tetapi sulit sekali dia membayangkan Justin Gaethje menang atas Ilia Topuria. Menurut DDP, Ilia Topuria adalah bintang MMA terbesar saat ini, di mana dia tidak hanya selalu menang, tapi menyelesaikan kemenangannya dengan finish yang spektakuler. Karena itu sulit mengalahkan Topuria dengan kondisi fisik dan mentalnya yang lagi di atas. Apalagi DDP juga menilai bahwa grappling Topuria di atas Justin Gaethje. Meski begitu, DDP tetap memberikan harapan pada Justin bahwa mungkin saja ia bisa menang asalkan ia tidak bertarung layaknya ia bertarung melawan Paddy Pimblett dulu. Justin memang mampu membungkam mulut banyak orang, tapi jika ia tampil seperti saat melawan Paddy, menurut DDP, Justin hanya akan menjadi persembahan untuk Ilia Topuria. DDP menyoroti bahwa satu-satunya cara bagi Justin Gaethje untuk menang adalah dengan setup head kick seperti yang ia lakukan pada Dustin Poirier. Dagu Topuria tak akan kuat menahan head kick karena kekuatan tendangan Justin memang di atas rata-rata. Tapi selain daripada itu, meskipun pahit, DDP memang tak melihat peluang Justin menang atas Ilia Topuria. Ilia Topuria against Justin Gaethje. I'm such a big Gaethje fan, but Ilia is going to win this fight. Ilia Topuria is the biggest star in the sport right now. He doesn't just win, he does it spectacularly. But Justin Gaethje, people wrote him off against Paddy Pimblett. He's not scared of Ilia Topuria. You can't go and fight Ilia Topuria the way you fight Paddy Pimblett. The punch power is very different for Ilia and Paddy Pimblett. I honestly believe Ilia has a lot better grappling and wrestling. Gaethje is going to have to set up that head kick. We saw that against Dustin Poirier. Ilia has been dropped with head kicks many times. It's key to victory for Gaethje. Berita selanjutnya adalah tingkah super konyol dari Arman Tsarukyan. Ya, kata konyol di sini menurut orang yang berekonomi pas-pasan seperti saya. Sedangkan untuk ekonomi kelas atas atau elit, mungkin berita ini akan menarik. Diketahui sudah sejak lama Arman Tsarukyan memprediksi bahwa Justin tak punya kesempatan menang atas Topuria. Tapi konyolnya, dia malah bertaruh untuk kemenangan Justin. Dan tak tanggung-tanggung, ia bertaruh 1 juta US dollar atau sekitar 18 miliar rupiah untuk kemenangan Justin. Sebuah angka yang sangat gila, apalagi jika kita rupiahkan, karena ya kita tahu sendiri, rupiah sedang di posisi Tottenham. Maksud saya di posisi terendah dalam sejarah. Ini tentu konyol karena ya dia sudah menganalisa bahwa Topuria akan menang, tapi ketika ia melihat angka odds-nya, ia malah tergoda untuk memilih Justin. Ya mirip voucher yang menantang lah ya. Perlu diketahui dengan angka odds yang sekarang, Arman bisa mendapatkan 5,7 juta US dollar atau sekitar hampir 90 miliar rupiah, yang mana uang itu cukup untuk membeli 1000 ekor sapi kurban jika Justin menang. Tapi kalau kalah, ya hilanglah 1 juta US dollar tadi, yang mana itu sudah menunjukkan bahwa jangan sampai kita terjerumus judai. Tapi sebenarnya Arman agak diprank sama teman-temannya, karena di video tersebut tampak Arman hanya memencet angkanya saja dan belum yakin, tapi temannya langsung pencet oke saja. Karena itu Arman sempat shock dan mengatakan kalau bapaknya sampai tahu, mungkin Arman akan kena ceramah. Di sini Arman juga berharap semoga Justin bisa mengejutkan banyak orang dan bahkan akan menjanjikan hadiah khusus untuk Justin. Tapi Arman juga baru saja kalah taruhan dengan Adin Rossi saat ia bertaruh untuk Hamzat dulu. Jadi ya good luck Arman. How much? 1 million. Oh, for 1 million I need to call a couple guys. Yeah. Let me see. You're not sponsor. a million? Shout out to Punt. Are you putting a million? Love, man. You put $1 million? Rich ass. Hey. Bro, my heart. Oh, Bro, if my dad sees this, out 5.7 million. if I win that. Ilia versus Gaethje is a good fight, but like no chance to Gaethje. Ilia has a better boxing, and I think he's gonna knock him out. They just waste time, waste my time. They gotta put me versus
Ilya and I'll take his belt and easy money for me. Hanya mengingatkan saja bahwa sebenarnya dalam kondisi apapun, Arman tetap berpikir Topuria akan menang dari Justin, dan hanya keberuntungan saja yang bisa memenangkan Justin. Dan Arman sepertinya juga cuma bergantung pada keberuntungan sih di kali ini. Jadi jangan ditiru tingkah Arman ya, karena kalau ia kalah pun ia masih tetap kaya raya dan tidak akan bunuh diri. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.